Assalamualaikum guys. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, dan segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Amin Allahumma amin. Oh iya, yang baper jadi tambah baper ya guys. Guys, Anne merenungi semua hal yang telah terjadi dan dilaluinya selama ini, sampai akhirnya, ia bisa seperti sekarang ini. Memang takdir telah tertulis, bahwa ia harus melewati semua cobaan dan ujian, yang diberikan Sang Maha Kuasa padanya. Tapi cobaan dan ujian itu, belum usai guys. Selama jasad masih dikandung badan, cobaan dan ujian itu akan terus ada guys. Begitu juga dengan Anne guys. Cobaan dan ujian masih terus berjalan dan bertubi-tubi guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Setelah Tasya meninggalkan kamarnya, Anne kembali duduk sambil memeluk bantal guling di atas kasur. Ia kembali merenungkan apa saja yang telah terjadi dalam hidupnya. Ternyata begini rupanya takdir hidup, yang telah Allah tuliskan melalui tinta cintanya, yang bersegel dengan rahmatnya, dan gak seorang pun bisa menghindar daripadanya. Karena sejatinya dalam Islam, hidup adalah persinggahan sementara kita di dunia. Dan masih akan berlanjut dalam perjalanan berikutnya. Meski perjalanan hidup yang kita lalui sangat berliku dan tajam, namun jangan pernah membuat kita lupa, untuk senantiasa berserah pada Sang Pemilik hidup, setelah semua usaha yang telah kita upayakan. Kemudian dengan perlahan, Anne memejamkan matanya, sambil menarik napasnya dalam-dalam. Seraya bermonolog dalam hatinya. Ya Allah, aku tahu, semua ini adalah rencana indahmu. Maka bantu dan bimbinglah aku, untuk bisa melewatinya dengan indah. Kemudian Anne membuka kembali matanya. Dengan bernapas lega, ia meletakkan guling yang ada dalam dekapannya. Lalu turun dari tempat tidur, dan menggiring langkahnya ke kamar mandi. Setelah selesai mengambil wudhu, Anne pun memakai mukena, lalu membentangkan sajadahnya. Dalam doanya, ia meminta, "Ya Rob, lancarkan dan ridhoilah apa yang akan hamba kerjakan besok. Amin." Kemudian Anne membaringkan tubuhnya, setelah merapikan kembali perlengkapan sholatnya. Pagi datang membawa jingga, yang membentang luas di hamparan langit indah. Membawa rasa bahagia, bagi yang sedang menikmatinya. Anne terlihat begitu sibuk dari hari-hari sebelumnya. Berhubung ini adalah hari spesialnya, yang akan menjadi titik sejarah baru, dalam perjalanan hidupnya. Anne tampak mondar-mandir. Setelah semuanya selesai sarapan, lalu Anne menghampiri Mbak Sari yang tak kalah sibuknya dengan Anne. "Mbak, hari ini aku minta maaf gak bisa membantu Mbak sampai selesai." "Gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa Mbak, saya bisa mengerjakan semuanya sendiri. Mbak jangan khawatir ya." "Makasih Mbak." Anne pun segera melangkahkan kakinya. "Mbak," panggil Mbak Sari pada Anne. Anne pun menoleh. "Semoga sukses dan semuanya berjalan lancar ya," doa Mbak Sari yang ikut merasakan kebahagiaan Anne hari ini. "Amin. Makasih doanya Mbak." Lalu Anne melanjutkan langkahnya dengan sedikit berlari, melihat waktunya sudah nggak banyak. Ia pun bersiap diri memakai baju yang sudah ia persiapkan sejak malam. Setelah dirasa cukup, dengan mengucapkan bismillah, Anne melangkah dengan percaya diri. Begitu pula dengan Tasya, Tante Widya, dan Om Ridwan, telah bersiap-siap akan berangkat ke acara wisuda Anne. Om Ridwan dan Tasya tersenyum bahagia, melihat Anne dengan dandanan yang sangat natural. Hanya sedikit polesan make up, yang menghias wajahnya. Terlihat selaras dan anggun, dengan gamis yang terbuat dari bahan brokat. "Ya ampun Ne, kamu cantik sekali," puji Tasya memandangi Anne begitu lekatnya. "Biasa aja tuh, nggak ada yang beda,"
ketus Tante Widya lirih, sambil melemparkan pandangan ke sembarang tempat. Semua langsung terdiam mendengar ucapan Tante Widya. Namun Om Ridwan segera mencairkan suasana. "Ya udah, tunggu apa lagi? Jangan sampai kita telat loh," celetuk Om Ridwan. Anne dan Tasya pun berjalan berdampingan. Lalu mereka masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, Tante Widya hanya diam tak bergeming sedikit pun. Jika bukan karena permintaan suaminya, ia pun gak mau pergi menghadiri acara wisuda Anne. Sesekali Om Ridwan melirik ke arah istrinya yang masih manyun. "Ma, apa nggak sayang tuh, make up yang nempel di wajah dibuat jelek karena merengut terus," ledek Om Ridwan. Tante Widya hanya melengos. "Sayang loh, cantik-cantik tapi manyun terus. Gak ada manis-manisnya dipandang," seloro Om Ridwan lagi. "Bener tuh Pak, kalau mau manyun terus, mendingan gak usah pakai make up. Sayang make upnya mahal," timpal Tasya ikut menggoda mamanya. Tante Widya hanya merespon dengan memutarkan bola matanya. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di halaman parkiran depan auditorium. Tempat prosesi acara akan dilaksanakan. Setelah semuanya turun, Anne pun pamit untuk bergabung dengan para wisudawan lainnya, yang sudah bersiap-siap mengikuti jalannya acara. Detik-detik acara pun segera dimulai. Om Ridwan dan Tante Widya dibimbing untuk duduk di kursi tamu paling depan. Bersama dengan para undangan, yang anak-anaknya mendapatkan nilai cum laude. Tante Widya terlihat begitu bangganya, mendapatkan tempat duduk di kursi kehormatan para wali wisudawan. Ia pun tampak sedikit meninggikan kepalanya. Satu persatu acara pun berlangsung dengan khidmat. Hingga tibalah acara puncak, yang dipimpin oleh sang rektor. Satu demi satu nama dan IPK para wisudawan disebutkan. Mereka pun berjalan berurutan, sesuai dengan urutan nama yang dipanggil. Tiba nama Anne yang terpanggil, sekaligus perwakilan dari seluruh mahasiswa, untuk memberikan ucapan terima kasih, serta pesan dan kesan selama menjadi mahasiswa di tempatnya menimba ilmu. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Febriane Fadila, untuk mengambil tempat, ucap sang moderator. Anne pun dengan anggun berjalan menuju sang rektor, untuk memindahkan tali yang menggantung di topi toganya, dari kiri ke kanan. Dengan penuh haru yang luar biasa, Anne menyalami rektor beserta seluruh dosen yang berdiri berjajar mendampingi sang rektor. Tak lupa Anne mengucapkan ribuan terima kasih, telah mendidiknya hingga mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Salah seorang dosen memeluknya begitu erat. Ia adalah ibu dosen yang sangat mengerti keadaan Anne. Dosen tersebut juga punya pengalaman hidup, yang sama persis dengan Anne. Dalam pelukannya, ibu dosen itu berpesan pada Anne, jangan pernah mengeluh, ataupun menyerah. Teruslah kuat, dan bersabar. Kebahagiaan sedang menantimu nak. Anne mengangguk pelan, tanpa bisa berkata-kata. Bahkan air mata Anne pun lolos begitu saja, tanpa bisa terbendung lagi. Akhirnya, sampailah kesempatan Anne, untuk memberikan ucapan terima kasih, serta pesan dan kesannya mewakili wisudawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya, atas waktu dan kesempatan, yang telah diberikan kepada saya, untuk mewakili wisudawan seluruhnya. Ini adalah sebuah penghargaan yang luar biasa. Saya dapat berdiri, dan berbicara di sini, di acara yang sangat bersejarah bagi kita semuanya. Ini keponakan saya loh Bu, bisik Tante Widya dengan bangganya, kepada seorang perempuan parubaya yang duduk di sebelahnya. Bahagianya ya Bu, punya keponakan bisa membanggakan seperti ini, balas perempuan itu. Tante Widya semakin tersenyum lebar, dan semakin meninggikan kepalanya. Kami juga sangat berterima kasih, atas pencapaian kami, yang tak lepas dari dukungan dosen pendidik, para teman, sahabat dan keluarga tentunya. Dan pencapaian ini, saya dedikasikan untuk kedua orang tua saya, yang telah lebih dulu kembali pada Sang Pencipta. Ini adalah persembahan terindah untuk kalian Ma, Pa. Suara riuh pun menggema di seluruh ruangan. Terutama para ibu yang gak bisa membendung isakan tangisnya. Haru, bangga, bercampur menjadi satu.
Tak lupa pula saya ucapkan ribuan terima kasih kepada paman dan juga tante saya. Ane menunjuk Om Ridwan dan Tante Widya, yang diminta berdiri oleh panitia. Mereka adalah orang tua sambung saya, adik dari almarhum papa saya. Atas jasa mereka pula lah, saya bisa sampai berdiri di sini. Om, Tante, ini juga buat kalian. Ucap Ane sambil menunjukkan medalinya. Om Ridwan tak kuasa menahan rasa haru. Sampai-sampai, ia meneteskan air matanya. Sementara Tante Widya, hanya menebar senyum bangganya ke sana kemari. Akhirnya, pesan saya untuk kita semua, khususnya saya pribadi. Berharap, agar ilmu yang telah kita peroleh, dapat bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Setelah kita berproses dan bertumbuh bersama, dalam proses penting kehidupan, di dalam menemukan jati diri, dan pembentukan mindset kita, serta bersiap untuk masuk dalam realita kehidupan yang sesungguhnya. Kepada rekan-rekan yang masih berjuang, teruslah semangat, dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah beri pada kalian. Karena banyak di luar sana yang berkeinginan seperti kita, namun tidak memiliki kesempatan. Belajarlah dengan tekun, dan miliki personal branding yang dapat memantaskan kita untuk bersaing dengan orang-orang hebat di luar sana. Ane pun mengakhiri pidatonya, diiringi tepukan tangan yang sangat luar biasa dari semua orang yang ada di ruangan itu. Ane dipersilahkan kembali ke tempat duduknya. Acara pun berakhir dengan sempurna. Semuanya kembali ke rumah masing-masing. Namun saat keluar dari gedung, Ane disambut dengan besarnya buket yang dibawa oleh Hafiz. Tentunya Hafiz juga nggak sendirian. Ada Nisa dan Hazlan bersamanya. Mereka pun saling memberikan ucapan selamat pada Ane. Sambil memeluk Ane, Nisa memuji Ane. Kamu hebat Ne, you are so great. Thanks a lot Sa. Ini juga nggak lepas dari dukungan kamu. Oh iya, nanti malam kalian berdua harus ikut denganku, titah Hafiz pada Nisa dan Hazlan, saat menyela pembicaraan Ane dan Nisa. Nisa dan Hazlan hanya saling bertukar pandang. Mereka berdua nggak tahu apa maksud dari ajakan Hafiz. Mimin juga nggak tahu nih, apa maksud dari ajakan Hafiz pada Hazlan dan Nisa guys. Jom guys, sama-sama kita tunggu bab berikutnya, di Yurihan Channel guys. Channel yang menayangkan novel romantis, bernuansa islami, dari Mbak Hana Devi tentunya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya, pada channel ini guys. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong. Dang, ding, dong. So, terima kasih banyak-banyak guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.